Aduh, ini lumut coklat-coklat kenapa muncul terus sih setiap hari? Belum lagi yang hijau, berkerak banget. Akuarium gue kenapa sih? Halo guys, apakah kalian juga ngalamin seperti yang gue alamin tadi? Alga diatom biofilm rasanya kayak mewabah, cepet banget berkembangnya. Baru dielap sebentar, besok udah muncul lagi. Seminggu bisa 5 kali ngelap kaca akuarium. Nah, apakah itu normal? Yuk kita bahas. Hal pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana cara alga ini bisa berkembang pesat. Mereka tuh makan apa sih? Nah, pastinya ada pemicu dong kenapa alga di akuarium kita subur banget. Jadi makanan utama alga itu adalah nitrat, fosfat, dan silikat untuk diatom. Coklat-coklat yang suka nempel di kaca itu loh. Sebenarnya koral-koral yang kita pelihara, mereka juga mengkonsumsi nutrien tadi, kecuali silikat ya. Hanya porsinya sedikit dan harus stabil. Kalau alga, mereka menyerap nutrien, langsung makan saat itu juga. Gak stabil, mereka makin kenyang dan tersenyum lebar. Nah, kalau koral, mereka pakai alga simbiosis di tubuhnya, menyerap sedikit nutrien, terus pakai acar fotosintesis dulu baru makan. Jadi lama, kalah cepat sama alga. Kalau kelebihan, koral jadi stres. Makanya nggak heran kalau koral kita pelan-pelan kalah sama alga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa nutrien sampai berlebihan? Dari mana datang lebihnya? Biasanya sumber nitrat dan fosfat berasal dari pakan ikan, kotoran ikan, atau bangkai biota laut. Sedangkan silikat berasal dari resapan tanah, alias air sumur yang kita pakai untuk top up. Jadi nutrien-nutrien tadi gak masuk tiba-tiba ya guys, gak dari langit turun ke akuarium. Kita pelihara ikan kebanyakan atau feeding berlebihan, itu sudah pasti akan membuat nutrien melonjak. Tapi ada beberapa nutrien yang masuk tanpa kita sadari. Terbesarnya datang dari air tawar yang kita pakai untuk top up. Karena itu di sini gue udah siapin alat ini, namanya TDS meter. Tenang, murah kok, gak mahal guys, cuma 30 ribuan. Fungsi alat ini untuk mengukur kandungan semua mineral yang terlarut di dalam air tawar. Jadi di dalam air tawar itu kan banyak kandungan mineralnya tuh. Ada magnesium, kalsium, garam, besi. Pokoknya mau yang bagus, mau yang jelek, semuanya jadi satu. Jadi yang kita ukur itu adalah air tawar ya guys, bukan air laut. Air yang kita pakai untuk top up atau untuk membuat air laut yang pakai garam buatan. Nah, usahakan air tawar yang kita pakai tidak membawa mineral lagi. Karena itu, TDS dalam air tawar yang akan kita pakai harus 0-5 ppm. Di bawah 10 masih oke, tapi kalau di atas itu resiko jadi nutrien berlebih tadi, bikin alga tersenyum jahat. Oke, sekarang gua mau tes beberapa sampel air. Di sini gua udah siapin air sumur, air aqua, air isi ulang, dan air RO. Kita lihat mana TDS yang terbaik. Bang, lu yang bener. Itu apaan bacanya, woi? Lah, lu gak bisa baca. Ini air sumur, aqua, isi ulang, sama RO. Bodoh amat lah, Bang. Oke, sorry guys. Sebelum kalian juga marah-marah, ini udah gue benerin. Hai. Nah, ini dia hasil pengukurannya. Tiap air hasilnya beda-beda. Yang bikin gue kaget, ternyata air sumur TDS-nya tinggi banget. Selama ini kan gue pakai air sumur. Astaga, untung nih akuarium nggak kenapa-napa. TDS terbaik ada di air RO guys. Air ini gue dapatkan dari mesin air minum gue di rumah. Ternyata belum bisa bikin di bawah 5 ppm ya. Sayangnya air isi ulang pun masih di sekitaran 50 guys. Tapi ini tiap toko bisa beda-beda sih, tergantung alat yang toko pakai. Nah, TDS di bawah 10 ini udah bagus untuk koral-koral biasa, ikan dan anemon. Tapi kalau koral kalian SPS dan yang antik-antik, jangan sekali-kali. Dia bener-bener harus di bawah 5, bahkan 0. Ribet kan? Ya emang begitu kalau main SPS. Gak main-main dia alat sama airnya. Ngeri coy. Bang, itu kan lu udah terlanjur masukin banyak air sumur yang TDS-nya tinggi. Itu gimana solusinya? Apa harus dikuras total? Oke, ini dia pertanyaan bagus. Solusinya jangan kalian kuras total.
Yang udah terlanjur biarkan saja. Mulai sekarang jangan dipakai lagi air yang TDS-nya tinggi itu. Langsung ganti dengan air RO yang rendah TDS. Nanti pelan-pelan nutrien yang berlebih itu akan habis dengan sendirinya dimakan alga, koral, dan bakteri. Kalau kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa tambahkan makro alga di refugium. Sama tuh, rakus nutrien juga dia. Makanya tumbuhnya ngebut kan? Oke, kesimpulannya, nutrien yang berlebih akan menjadi makanan lezat untuk alga. Mereka akan cepat tumbuh dibanding koral-koral kita. TDS meter yang gue pakai tadi itu hanya untuk mengukur semua jumlah mineral di dalam air tawar ya guys. Kalau kalian ukur buat air laut, pasti hasilnya akan error seperti ini. Udah kayak damage kalau pakai cheat 999. TDS meter juga bukan untuk mengukur nitrat atau fosfat. Jadi jangan bilang, Bang, nitrat gua 0, tapi kok TDS-nya tetap tinggi? ya kan, di air laut kita nggak pakai TDS sebagai acuan. Yang kita pakai itu tes salinitas dan tes mineral-mineral yang spesifik. Misalnya ngukur nitrat, ngukur fosfat, kalsium, magnesium, dan alkaniti. Sebenarnya kita nggak akan bisa menghilangkan alga 100%. Pasti ada aja alasan buat dia tumbuh. Asal dia terkendali dan nggak liar, itu nggak masalah kok. Kita juga punya pasukan bebersih, pembasmi alga. Jika kalian masih punya pertanyaan seputar TDS, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan info seputar akuarium air laut lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.